Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Dini Pratama Marpaung, NIM 120360009 dari TPB 26. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dua program yang telah saya buat dari dua buah konsep mata kuliah, di mana saya menggunakan mata kuliah biologi dengan konsep klasifikasi atau pengelompokan hewan dan fisika dasar dengan konsep untuk mencari gaya dan massa jenis. Program ini saya buat dengan menggunakan percabangan dan array. Langsung saja saya akan menjelaskan dari flowchartnya. Di sini pada awal saya menggunakan tipe data array dengan data 3, kemudian integer dengan variabel pilih, dan tipe data string dengan variabel untuk mengulangi. Jadi sebelum kita memasuk ke dalam output atau input, kita harus mendeklarasikan dulu apa yang akan kita gunakan. Yang selanjutnya akan di-outputkan ini selamat datang, kemudian ini sebagai batas, kemudian program akan mengoutputkan silakan pilih menu yang ingin Anda jelaskan. Kemudian program akan mengoutputkan yang pertama menghitung gaya, ataupun yang kedua untuk menghitung massa jenis. Nah, jadi di sini program meminta user untuk memasukkan satu atau dua tergantung kebutuhan user. Nah, ketika user atau pengguna memilih satu, yaitu untuk menghitung gaya, selanjutnya dia akan masuk ke percabangan satu, di mana pengguna diminta untuk memasukkan massa benda, kemudian pengguna juga diminta untuk memasukkan percepatan. Selanjutnya data akan diolah dengan cara di sini dengan variabel data 2, itu data 1 dan data 0 itu dikalikan. Kemudian di sini program akan mengoutputkan hasil perkalian dari data 1 dan data 2 yang telah pengguna atau user tersebut masukkan. Nah, yang sebaliknya, jika pengguna memasukkan angka 2, menginputkan angka 2, maka dia akan masuk ke percabangan 2. Di mana di percabangan 2 pengguna atau user diminta untuk memasukkan massa benda, yaitu akan dimasukkan di input data 0, dan kemudian pengguna diminta untuk memasukkan volume benda, yaitu dibaca dengan data 1. Nah, data-data yang telah dimasukkan oleh pengguna tadi akan diolah oleh program dengan cara sesuai rumusnya data 0 dibagi dengan data 1. Dari hasil data ini kemudian akan di-outputkan oleh program bahwa massa jenis benda tersebut adalah hasil dari data yang telah kita inputkan. Ketika pengguna tidak memilih angka 1 ataupun 2, melainkan memilih pilihan lain, maka program akan memunculkan pilihan tidak tersedia. Dan kemudian jika sudah selesai, maka program akan memunculkan kembali dan menanyakan kepada pengguna ingin mengulangi program lagi atau tidak. Jika dia pilih iya, maka pengguna akan mengulangi data dari awal kembali. Langsung saja ke bagian C++-nya. Nah, di sini sama seperti tadi, saya menggunakan di sini sama seperti tadi, di mana kita harus mendeklarasikan dulu. Saya menggunakan integer pilih, kemudian tipe data string untuk ulangi. Kemudian saya menggunakan perulangan do, dan di sini ada cout, silakan pilih menu yang ingin Anda jelaskan, di mana pengguna diminta untuk memilih salah satu, yaitu yang pertama menghitung gaya ataupun yang kedua untuk menghitung massa jenis. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan if. Jika pengguna memasukkan pilihan 1, maka pengguna diminta untuk memasukkan massa benda, terus diminta untuk menginputkan juga percepatan, sehingga data tersebut diolah yang akan dimunculkan oleh program dengan gaya yang dihasilkan adalah data pengolahan tersebut. Selanjutnya, jika pengguna memilih angka 2, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan massa jenis, kemudian untuk memasukkan volume benda. Dan selanjutnya di sini ada cout untuk masukkan ya untuk mengulangi program. Jadi jika pengguna atau user masih ingin mencari hasil yang lain,
maka pengguna harus menginputkan ya, dan program ini akan kembali lagi ke awal. Langsung saja kita run. Ini kita coba. Selamat datang. Nah, jika kita mencobanya, yang pertama saya akan menggunakan pilihan 1, menghitung gaya dengan cara memasukkan masa bendanya, misalnya kita misalkan 2 dan kemudian percepatannya 4. Nah, maka gaya yang akan dihasilkan adalah 8 Newton. Kemudian jika kita memilihkan ya, berarti program akan mengulang program kembali. Selanjutnya kita memilih 2. Kita memasukkan masa benda tersebut 2 juga. Volume bendanya misalnya 8. Maka masa jenis benda tersebut adalah 0,25 kg per meter kubik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan program saya yang kedua, yaitu saya mengambil konsep biologi, di mana saya mengambil pengelompokan atau pengklasifikasian hewan. Nah, pada kali ini saya menggunakan tipe data integer dengan variabel n dan i, kemudian tipe data string untuk variabel jenis dan hewan, kemudian saya menggunakan array, yaitu array Herbie, di mana Herbie untuk herbivora, kemudian Carni untuk carnivora, dan Omni untuk omnivora. Di sini array size 100, di mana array ini bernilai 100. Selanjutnya pengguna diminta untuk memasukkan nilai n untuk seberapa banyak kali yang ingin pengguna lakukan pada program ini. Saya menggunakan perulangan for dengan variabel i dengan batas n dan batas awalnya 1. Jadi langsung saja. Nah, di sini program akan menampilkan masukan jenis hewan herbivora ataupun carnivora atau omnivora, dan pengguna harus memasukkan jenisnya. Di sini jika pengguna memasukkan jenis herbivora, maka dia akan masuk ke perulangan jenis herbivora, di mana pengguna harus menginputkan hewan herbivora. Kemudian di sini jika pengguna memasukkan jenis karnivora, maka dia akan masuk ke dalam perulangan karnivora, dan terakhir jika pengguna memasukkan omnivora, maka dia akan masuk ke perulangan omnivora. Nah, namun jika pengguna tidak memasukkan dari ketiga jenis ini, maka dia akan menerima bahwa masukan salah dan akan kembali dari awal kembali dari main sini. Nah, dan dia akan kembali ke sini. Nah, kemudian program akan mengoutputkan dari data di atas, maka didapatkan hewan herbivora. Yaitu saya masih menggunakan perulangan for. Di sini maka hewan herbivora ada apa saja. Kemudian ini jika hewan karnivora, dan ini jika hewan omnivora. Nah, jadi di bagian ini nih, data yang telah pengguna atau user masukkan tadi akan diolah dan dikelompokkan menjadi satu hasil. Langsung saja pada bagian C++. Nah, pada bagian sini sama, kita harus mendeklarasikan dulu variabel yang akan kita gunakan dan tipe data yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan tipe data integer dengan variabel n, kemudian tipe data jenis untuk tipe data string untuk jenis dan hewan, tipe data string untuk Herbie, carnivora dan omnivora, ini untuk arraynya. Sama, kemudian user diminta untuk memasukkan banyak hewan yang akan diujikan. Jadi jika kita memasukkannya 3, maka loop ini akan dilakukan sebanyak 3 kali. Jika pengguna memasukkan jenis hewan herbivora, maka pengguna harus menginputkan nama hewan tersebut. Jika 3 kali berarti bisa herbivora, bisa carnivora, bisa omnivora. Nah, ini sama, saya juga menggunakan perulangan for untuk di bagian ini. Nah, ini adalah data atau hasil pengolahan dari data-data yang telah dimasukkan user. Langsung saja kita coba, kita run.
Di sini masukan yang akan diujikan. Ada berapa banyak? Kita coba 3. Masukkan jenis hewan herbivora atau karnivora atau omnivora. Saya memasukkan herbivora. Nama hewannya herbivora kambing. Kemudian saya memasukkan karnivora. Nama hewannya adalah kucing. Dan saya memasukkan omnivora. Kita ambil contoh tikus. Nah, di sini bahwa ini sudah diklasifikasikan bahwa dari data di atas maka didapatkan hewan herbivora itu ada kambing, kemudian hewan karnivora itu ada kucing, dan hewan omnivora itu ada tikus. Nah, jadi programnya saya buat untuk memudahkan para mahasiswa untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan nama-nama hewan dengan mudah. Sekian presentasi mengenai program yang telah saya buat. Terima kasih.